Selamat siang bro, ini ada kiriman ya. Alamatnya tuh dari JNT. Kita buka ya. Dalemannya adalah LED Kri Sorot ya. Jadi LED kardusnya sih Vinic ya tulisannya. Jadi ini dusnya ya, saya simpen nih. Saya udah ini nih. Jadi LED-nya di sini sih tertulis Vinic ya. T Daud, saya nggak tahu nih apa artinya. Apa yang ngirimnya Pak Daud? Oh iya, yang pengirimnya Teuku Daud Rizal, jadi T Daud ya. Jadi eh, LED-nya Vinic ya. Jadi di sini ada tulisannya LED L XL 4X 4 LED, L 6X 6 LED, L 9X 9 LED. Nah, ini dicentangnya di 6 ya. 10 watt per LED. Wah, terang sekali nih 10 watt per LED. Pencil beam ya, saya setuju pencil beam. Jadi seperti sorotnya seperti laser lah ya, nyorotnya nitik gitu ya, pencil beam. Nah, bener. Material strengthen aluminium alloy ya, oke. Color temperatur 6500 Kelvin, pure white ya. Kita buka dalamnya. L6X ya. L6X, oh di sini dia ada Vinic 2020.4 ya, Kri. Wah, Vinic hebat nih. Vinic ya. Tapi sayangnya rusak, Bro. Mau diservis. Dia bilang satu chip wattnya ini adalah 10 watt. 10 watt ya. Kalau ada 6 berarti 60 watt nih. Anjir, terang nih 60 watt ya. Ini punya saya, Gold Runway. Mau di-upgrade, Bro, belum-beluman. Ya, terang nih. 60 watt mah kalau dia bilang 10 watt per chipnya. Oke, sebelum kita bongkar kita lihat dulu ya. Jadi kita review juga, kita mau servis. Yang pasti sih ini kalau mau ganti agak mahal ya. Kalau ganti satu chipnya ada 6 aja ini melebihi harga ininya ya. Wah, ini nggak dikasih nih soket ininya nih ya. Soket ininya tak dikasih. Saya tak tahu mana positif mana negatifnya ya. Ini harus dikasih ya. Lain kali jangan lupa dibawa bro soketnya. Saya tak tahu positif negatifnya yang mana. Mau nggak mau kita nyoba deh ya. Mati nih. Mati. Memang rusak ya. Dikirim kemari. Oke lah, kita cek dulu driver atau LED-nya ya. Kita akan buka deh. Jadi sama-sama kita buka. Sebentar, kita cari dulu obengnya ya. Makanya di depan saya banyak obeng begini yang rusak terus, bukan rusak. Selek lah apa segala macem lah ya. Beli-beli terus. Saya juga nyari yang bagus, Bro. Ada yang punya info nggak yang bagus gitu ya. Supaya nggak selek. Vinic ya, keluarin L6X juga, dia berani deh embos. Dia berarti dia pesen banyak nih ke pabrikan. Saya bukan yang nggak mau main ya, saya juga bisa impor sendiri, cuman ya gitu. Barang begini cepet rusak bro, kita menjaga image lah ya, nggak enak. Saya udah tahu banyak rusak, makanya saya nggak mau main, pusing bro. Memang sih jualan begini nggak ada garansinya, cuma kan jadi merek lu juga merusak nama baik gitu ya, merusak nama baik bro. Kenapa sih kok banyak orang bertanya? Iya, rusak terus ya. Karena dia murah, ya murah. Coba kalau beli yang mahal, pasti agak bagus. Seperti Gold Runway agak bagus, cuma tetap aja bisa rusak ya namanya LED. Itu ya. Jadi ini namanya dari Teuku Daud ya. Saya taruh di sini dah. Jadi drivernya seperti ini. Ini drivernya sih saya lihat beda dengan L6X pada umumnya ya. Pada umumnya beda nih driver L6X. Jadi memang ini si Vinic pesen di pabrikan yang
berbeda gitu ya. Oke, kita akan coba dulu troubleshoot masalahnya di mana, di LED atau di driver ya. Di LED atau di driver. Jangan lupa saudara-saudara, jika ingin mengirimkan LED ke saya ya soketnya dikasih ya, supaya kita gampang ngetesnya. Mati nih ya, mati, tak ada setrum masuk ke dalam. Jadi kita akan cek drivernya atau LED-nya. Dan saya tidak tahu juga dia sistemnya seri atau paralel ya. Mau nggak mau kita bongkar ya. Sekalian deh kita bongkar ya. Kenapa kita harus menentukan seri atau paralel? Kita harus tahu itu karena nanti drivernya yang dipakai apa ya. Oh, seperti ini. Wah, ini kualitas Phoenix. Mohon maaf nih, saya ngomong apa adanya ya. Mohon maaf, jadi saya tidak menjelek-jelekan. Anda mendingan beli L4X atau L6X yang mereknya bukan Phoenix. Kenapa? Reflektornya ini Phoenix dari plastik. Ya. Anda beli L4X, L6X yang lain reflektornya dari chrome. Bukan dari chrome, dari besi babet aluminium yang di chrome. Kenapa kita perlu besi atau babet lah atau timah lah istilahnya? Satu, lebih awet tahan panas. Kedua, kromannya lebih kinclong karena namanya spotlight pencil beam mengandalkannya di reflektor ya. Saya ngomong apa adanya, ini dari plastik bro. Itu kalau itu dari babet ya. Gold Runway dari babet. Gold Runway kenapa bisa lebih terang dibandingkan yang merek L4X, L6X? Dia punya kromannya lebih cermin gitu ya, lebih mantul ya, dan dia dari babet. Ya, L4X yang bagus juga dari babet, bukan dari plastik ya. Jadi kita harus mempelajari dulu tuh rangkaiannya ya. Kita teropong satu persatu, kita gambar dia seri atau paralel. Nah, ini kan LED-nya ada 6. Serinya sistemnya bagaimana? 33, 22 atau paralel 1111 gitu ya. Nah, untuk sebagai pelajaran, saya pernah nemuin LED begini yang sepeda, dia di paralel ada 12 LED, itu bodoh yang bikin. Kenapa? Ampere gede jadinya. Ya, teori seri paralel kan permasalahan di voltase atau di ampere. Kalau saya sih lebih suka ini kombinasinya adalah seri dan paralel karena 6 volt gampang ya. 6 volt kan kalau di seri 2 kan 6 volt. 6 volt di paralel dibagi 3. Nah, itu masih enak tuh drivernya nyarinya. Tapi kalau dia sistemnya paralel 3 volt, drivernya butuh ampere gede itu. Ya, saya dulu pernah modif juga gitu ya. Jadi ampere gede. Ya, kita akan coba bongkar ya, kita pelajari dulu LED-nya yang rusak atau driver ya. Kalau drivernya rusak, kita ganti drivernya, terus LED-nya ini kita harus kita harus cek dia seri atau paralel ya. Jadi ini merek Phoenix, jujur saya sih kurang begitu rekomen. Kenapa? Karena reflektornya dari plastik, bukan dari besi babet ya. Ya nggak masalah sih sebenarnya plastik, cuman ketahuan jadi build quality-nya nggak begitu bagus ya. Nggak tahan panas, dan biasanya namanya plastik, krom plastik dengan krom yang besi gitu kan, kinclongan krom besi ya. Tapi sih ya nggak masalah juga ya, cuman kalau ngomongin build quality sih lebih rendah ya. Dan L4X yang bagus ininya tahan bakar nih, ini tahan bakar nih ya. Saya sih lihat-lihat sih begitu nih. Tidak bisa dibakar katanya ya. Tapi kalau ini saya bakar nggak enak ya, ini punya customer soalnya. Saya bukan mau mereview, tapi ya setidaknya mereview sekalian service ya, boleh ya, review dan service. Jadi supaya tahu juga itu loh, apa yang saya kerjakan kan saya videokan. Jadi supaya saya kelihatan kerja, kalau nggak kan saya kan kelihatannya duduk-duduk doang ya, orang-orang bilang. Oke lah ya, nanti saya lanjut videonya. Oke ya, ini kita udah cek dan recheck ya. LED-nya mati semua ya, tidak ada yang benar, jadi LED-nya mati. Nah, seperti begini kita bisa perbaiki ya. Ini kan ada 6. Kita mau perbaiki LED-nya 6 bisa, cuma kan dihitungnya per piece gitu ya.
per piece-nya berapa tinggal dikalikan 6 dan ini 12, jadi harganya juga lumayan. Kita akan tanyakan dulu ke customernya setuju nggak harganya segitu. Kalau setuju ya kita kerjakan, tapi kalau nggak ya kita bungkus, ya kita kirim balik, ya seperti itu ya. Jadi ini LED-nya mati semua. LED-nya mati karena apa ya? Karena kepanasan mungkin ya, karena kualitasnya jelek segala macem gitu ya. Tapi kalau saran saya, kalau ini sih jangan beli tipe ini ya, tapi ya terserah ya, kembali lagi ke masing-masing. Oke, kita akan ngabarin dulu jadi biayanya berapa, setuju baru kita kerjakan. Dan juga kita harus order dulu chipnya ya, karena kuantitinya banyak juga, 12. Saya mungkin ada stok mungkin 8 ya. Oke, terima kasih. Ternyata ya housing bikinan Phoenix ini nggak begitu bagus juga ya. Kenapa? Bodinya ini bukan sebagai pendingin, saya ngomong apa adanya ya. Ini chip LED-nya ini nempel di besi ininya, antara besi ini dengan body ya, hanya sebagai nempel biasa saja gitu ya, kurang begitu bagus nih ya, saya ngomong apa adanya. Kalau yang L4X lebih bagus yang ada tutupannya itu, saya pernah bahas kok ya, Anda kalau subscriber saya pasti Anda tahu. Jadi yang ada dasarnya itu jadi PCB nempel di dalam, jadi housingnya ini sebagai pendingin. Kalau begini yang hanya pendingin ya hanya ini aja, pantesan makanya chipnya rusak semua gitu ya. Jadi pasti Anda pemakai Phoenix L6X, L4X, L9X LED-nya jebol semua ya. Karena kenapa? Pendinginannya payah ya. Paling nanti kan kita ini mau diganti nih LED-nya, paling nanti antara ini dengan rumah housing ya harus dikasih thermal pass ya, supaya kenapa, panas dari LED ini ya bisa dibuang ke body. Sedangkan kalau kayak begini nempelnya hanya sedikit, tidak nempel ya, panasnya di sini, jadi body tidak membuang panas ya. Desain asli L4X adalah bagian ininya itu ya nempel di sini gitu ya, jadi waktu proses pembuatannya pakai CNC nggak dibabat habis lubang begini gitu ya. Jadi ini benar-benar payah nih kualitasnya ya. Sebelumnya juga saya ada video yang saya bilang mendingan saya batalin aja, kalau itu lebih parah. Jadi PCB-nya ini langsung nempel di sini tanpa dasar aluminium ini. Nah, Phoenix lebih bagus sedikit dibandingkan itu, tapi masih lebih parah dibandingkan L4X, L6X yang produksi pertama. Saya yakin L4X, L6X produksi pertama lebih bagus ya housingnya ya. Sekarang ininya bolong ya. Mestinya adalah tertutup, hanya ada satu lubang buat kabel saja. Jadi dasarnya itu PCB LED-nya nempel di housing. Housingnya itu badannya dia ini sebagai pembuang panas. Tapi kalau kayak begini, antara ini dengan ininya nempelnya kan nggak begitu bagus gitu ya, dan tidak ada thermal pass, jadi buang panasnya mau nggak mau gitu ya, apa istilahnya, nggak sebaik kalau yang memang satu body gitu ya. Makanya zaman sekarang saya ngomong apa adanya, kalau beli barang itu pertama kali keluar Anda beli pasti bagus ya, setelahnya moyung ya, kalau orang Chinese ngomong moyung ya. Tuh, jadi ininya nih, papan ininya nih bisa dicopot. Jadi ini antara body ini dengan ini nempelnya ya hanya kontak sedikit saja gitu ya. Nah, kalau L4X yang bagus dasarnya ini memang paten, jadi CNC-nya bikinannya ininya nggak jebol, tapi ada dasarnya ya. Buat Anda yang subscribe atau nonton channel saya dari dulu, ada tuh saya bahas kok ya. Jangan ngaku cuman Pak saya subscriber tapi belum pernah nonton video saya, banyak seperti itu ya. Nah, ini ya. Tapi ya udah kita cobalah. Tapi ini lebih bagus satu langkah dibandingkan yang tidak pakai dasar ini. Ada yang nggak pakai dasar ya. Ada yang nggak pakai dasar ini nih. Jadi LED-nya itu langsung ditempel di sini. Ada tuh, Anda nonton video saya. Jadi LED langsung ditempel di sini nih, langsung di silikon di sini. Nah, kalau kayak begini kan permukaan tempelnya untuk pembuangan panas malah lebih parah sedikit, tapi Phoenix satu langkah lebih maju dikasih dasar ini. Tapi yang bagus adalah langsung dasarnya itu hanya di sini hanya ada satu lubang kecil buat
tembus kabel aja. Jadi si pad PCB ini nempel di pad itu, jadi pembuangan panasnya satu body, lebih bagus gitu ya. Jadi makanya ini ada plus dan minus ya. Kalau bisa Anda sebelum beli suruh yang punyanya suruh si pedagangnya bongkarin ya. Kalau dalamannya bagus Anda beli. Makanya saya tidak mau menjual seperti begini. Saya takutnya order banyak dikadalin gitu sama pabrikan gitu ya. Dikadalin sama pabrikan, kita juga harus jual, mau nggak mau barangnya jelek kita harus jual, bilang bagus. Saya prinsipnya nggak begitu. Saya berdagang orang yang jujur gitu ya. Saya tidak perlu ada istilah amanah atau apa segala macam, saya nggak begitu paham apa itu artinya. Intinya adalah saya ngomong apa adanya. Saya kalau bilang bagus, saya bilang jelek gitu ya. Oke, terima kasih. Nah ini ya contoh sedang kita ganti-ganti LED-nya, kita soldering ya. Nah ini LED perpisnya. Nah lihat, ini udah udah naik nih ya, 2 udah nyala nih, 2 di atas ya. Jadi memang kita ngerjain sendiri ya, ngerjain sendiri pelan-pelan. Jadi saya butuh waktu, jangan diburu-buru, jangan ditanya bos kapan selesai. Selesai pasti saya kabari, pasti saya tagih kok ya, dananya pasti saya tagih. Saya juga mau cepet orangnya, saya mau cepet dapat duit, saya juga mau cepet kerjain, tapi harap bersabar ya, karena kerjaan begini tuh tidak gampang bro ya. Oke, saya solder dulu ya satu persatu. Ini yang naik sekarang udah 3 nih, nyala nih ya. Kita tes nyala nih 3. Nah 3 ya, 3 1 2 3. Tes nyala ya. Jadi satu persatu bro, pelan-pelan ya, jangan bisa buru-buru saya. Ini LED-nya sudah naik semua ya, sudah saya perbaiki. Nanti pasti ada pertanyaan, Pak bisa rusak lagi nggak? Ya mungkin saja rusak, karena kenapa? LED beginian musuhnya adalah panas, saya udah bilang ya. Musuhnya adalah panas ya, kalau kena panas jebol. Nah ya, 6 udah nyala nih. Sebentar. Saya solder dulu deh ya. Ini kan copot itunya. Saya solder dulu. Ya, 6 nyala semua ya. Jadi ya resikonya kalau LED begini ya, kalau mati ya mesti diganti ya. Antara 2 lah pilihannya, rusak dibuang atau rusak di servis gitu ya. Nah kalau rusak di servis Anda harus keluar duit ya, memang lumayan. Kenapa? Karena kita ganti chipnya beda ya, yang lebih besar. Tapi kalau yang orinya kan kecil, kalau ini kita ganti 10 watt, jadi ya kemungkinan lebih awet. Tapi bisa saja rusak, jadi saya tidak mau ditanya, Pak ada garansi nggak? Tidak ada garansi. Saya beli LED-nya juga nggak ada garansi dari pabrik ya. Jadi ya gambling lah. Yang penting kita sudah servis sesuai, bisa nyala gitu ya. Nah permasalahannya adalah kita harus memperbaiki dia punya pendinginan. Jadi nanti ini body ini dengan ini harus mau nggak mau kita harus berikan thermal pass yang banyak gitu ya. Nah itu udah termasuk biaya servis ya, jadi istilahnya udah termasuk include biayanya ya. Makanya kenapa servisnya mahal ya, karena diberi thermal pass segala macam. Kalau masih rusak juga ya berarti memang desainnya tidak mendukung gitu ya untuk bisa dipakai ya. Seperti dia di sini bilang IP67 protection grade, IP67 tahan air. Itu sih kalau saya bilang nonsen ya, ini aja nggak dikasih nih karetnya ya. Spesifikasi biasanya buatan Cina memang tinggi-tinggi, prakteknya ya Anda tahu sendiri lah ya. Saya baru selesai mencuci ulang dia punya housing ya, karena tadi banyak sekali minyak ya. Kenapa bisa banyak minyak? Karena namanya barang CNC dibikin ya, kan perlu pelumas. Nah pelumasnya itu tidak dibersihkan, main langsung aja dihajar begitu ya, masih banyak minyak. Anda tahu minyak itu kan bukan konduktor ya, isolator sifatnya ya.
trafo PLN tuh dalamnya kan diisi minyak ya, sebagai pendingin atau apa, sebagai isolator sebenarnya. Jadi supaya kalau ada bocor arus melalui minyak itu tidak nyamber. Nah, ini banyak minyak, sedangkan kita butuh konduktor ya. Kita butuh konduktor nih di sini nih. Jadi untuk dari supaya ini nempel ke sini kita butuh konduktor, tapi ada minyak, jadi ya isolator. Jadi panasnya tidak bisa merembet ke bodi ya. Jadi untuk tipe yang begini saya sarankan jangan dibelilah ya. Yang versi begini tapi masih lebih bagus ada dasar ininya dibandingkan yang tanpa dasar. Yang tanpa dasar adalah langsung celep begini, jadi nggak perlu pakai dasaran. Nah itu permukaan kontaknya hanya sedikit di permukaan pinggir kontak ke sini, jadi itu pembuangan panasnya kurang. Tapi ini masih ada istilahnya masih sedikit lebih bagus, ada papan ininya, si PCB ini nempel di bodi ini. Nah sekarang kita akan membuat dia lebih bagus lagi. Tentu ini harus di-sealant ya, bukan di-sealant, harus dikasih thermal pass supaya kontak ke permukaan pinggir gitu ya. Nah kita mungkin pakai thermal pass, nanti saya olesin dari sini ke sini juga harus pakai thermal pass ya, jangan lupa. Apa sih thermal pass ya? Kalau Anda pemain komputer tahu lah, thermal pass ada yang murah ada yang mahal ya. Saya juga jujur terus terang tidak bisa memberikan yang mahal karena ya harganya mahal bro. Kita pakai thermal pass yang istilahnya standar lah ya, standar saja. Kalau thermal pass yang mahal per gramnya berapa, dia conductivity-nya memang tinggi, tapi saya nggak bisa untung mahal gitu ya. Kita servis begini jujur terus terang ya memang cari kerjaan, cari untung ya. Jadi bukannya nanti ada yang bertanya, Pak bagaimana cari ganti lednya Pak, ini Pak ini itu begitu ya. Di video ini kita videokan sebenarnya saya juga mencari untung, mencari sesuap nasi bro ya. Kita sharing tapi ada timbal balik lah ya, supaya kita juga ada pemasukan gitu. Makanya kita videokan. Jadi buat Anda yang punya L4X, L6X, L9X rusak, silakan bawa ke workshop kita perbaiki ya. Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Kalau saya bilang sih mendingan Anda beli L4X. Kalau rusak servisnya nggak banyak chipnya. Kalau ini kan 6 nih, 6 kali 2 12 kaliin aja total berapa ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah berhasil ya, kita nyalain ya. Ternyata dia di drivernya ada mode begini nih, kedip ya. Tuh. Jadi dia bisa nyala panteng ya, nyala manteng. Nyala kedip ya, strobo ya. Oh jadi saya paham. Jadi ini Vinic ya, keunggulan dibandingkan L4X, dia ada versi low, high, low, medium, high. Ini high. Nah ini low. Oh dia cuma 3 mode, low, high, atau strobe. Jadi low ini bukan arti lampu dekat tapi wattnya kecil. Nah ini versi high-nya 20 watt bro. Nih di sini wattmeter saya nih, lihat nih 20 watt. 20 watt versi high-nya. Versi low 3,7 watt ya, versi low. Jadi dia ada versi terang, versi redup, strobe. Nah ini strobe. Strobenya 10 watt ya. Saya baru ketemu nih L6X tipe strobo begini ya di Vinic doang, di tipe lain tidak ada ya. Jadi versi terangnya 20 watt, versi rendahnya nih ya, lihat hasil sorotannya di tembok tuh. Nah ini versi strobenya, ini versi high-nya terangnya ya, terangnya 20 watt, low-nya cuma 3 watt, 3,7 watt, 4 watt lah. Ini strobe ya. Saya sudah berhasil memperbaiki satu nih, chipnya kita ganti semua. Drivernya enggak, tetap originalnya dia, driver tidak rusak ya. Chipnya yang angus ya. Ini satu nih udah nih selesai. Kita tinggal
dibautin lagi gitu ya. Jadi yang saya ganti adalah chipnya, chip ya. Jadi harap bersabar, ada antrian, ada kerjaan lain ya. Saya nggak bisa buru-buru. Kadang-kadang orang bertanya buru-buru, kerjaan gini kan kerjaan halus ya, kerjaan santai. Ada juga yang bertanya, Pak nanti rusak lagi gimana ya? Servis lagi lah, beli chipnya gitu ya. Ya harus bayar lah, tidak ada garansi soalnya ini. Anda beli Vinic pun pasti tidak ada garansi kan. Saya hanya mengerjakan mengganti chip ya, chipnya yang rusak. Saya sudah thermal pass, kasih thermal pass ya, jadi kemungkinan pembuangan panasnya lebih baik tuh ke body ya. Kalau nggak dikasih thermal pass begitu kan pembuangannya ke body nggak begitu bagus ya. Makanya kenapa dia rangkanya aluminium, karena butuh pembuangan panas ya ke body. Ini tidak waterproof, tidak ada karetnya ya. Ingat, tidak waterproof, jangan diajak berendam motornya. Banjir-banjiran jangan, rusak drivernya pasti. Karena dia bilang IP67 tidak ada karet sealnya ya. Harusnya ada karet seal bro, ini nggak dikasih. Jangan lupa yang buat mau servis kasih saya soketnya ya, jangan lupa kasih saya soketnya, jangan nggak dikasih, susah bro kita kerjainnya ya. Kalau bracket nggak usah dikasih, nggak apa-apa karena kita buat apaan. Kalau soket kan kita buat nyalain, buat tes gitu ya. Selesai ya, satu lagi nih. Satu lagi masih belum, jalan masih panjang. Lanjut besok, waktunya kirim barang. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Kita lanjutin nih hari ini. Yang ini satunya lagi sudah selesai ya. Jadi udah nyala nih 6 lednya ya, udah nyala. Jadi kita tinggal masangin ke ininya lagi ya. Kalau udah masangin udah selesai ya, berarti tinggal kita kirim balik ya. Oke, kita kerjakan dulu ya, nanti kita update lagi. Ya, kita udah berikan thermal pass tuh. Jadi supaya ring ininya dengan itunya, dengan housingnya istilahnya ada kontak ya. Karena awalnya kan memang tidak ada ya. Awalnya itu kesannya asal-asalan dibikinnya. Bahkan dia CNC ininya waktu bikin banyak minyak ya, banyak oli pun tidak dibersihkan ya. Jadi ada oli di situ bukan sebagai konduktor, malah sebagai isolator ya. Jadi udah kita cuci bersih supaya olinya hilang ya. Udah kita cuci bersih olinya supaya hilang, kita olesin thermal pass. Jadi supaya bagian ring ininya ada kontak ke housing. Jadi panasnya itu bisa dibuang ke body. Ya, kalau dulu mungkin buangnya sedikit. Kenapa? Karena antara ini kan dengan itu ada gap ya. Kenapa kita butuh thermal pass ya? Thermal pass ini biasanya di komputer lah ya, orang-orang yang main komputer tahu lah ya. Cuman memang ada gram-gramannya, apa bukan gramnya, conductivity-nya yang mahal ya, yang bagus, yang berapa, bisa berapa Kelvin, berapa Celsius per apa gitu satuannya ada ya. Nah saya sih nggak memakai yang mahal, tapi saya pakai yang biasa. Saya juga beli dari online. Tapi daripada nggak ada ya mendingan ada itu ya. Nah, kita sudah pasang nih ya seperti ini. Jadi dari ringnya itu ke body kita tambahin thermal pass, dan di PCB ke ring juga ada thermal passnya banyak ya. Awalnya aduh, kasih thermal pass cuma satu di apa setetes doang, pelit banget gitu ya. Ya begitulah namanya produksi massal ya. Produksi massal seperti itu, maunya cepet, yang penting gue taunya nyala. Pabrikan juga berpikir gue lebih baik cepet rusak supaya dia bikin lagi, Anda beli lagi gitu ya. Tapi kalau awet-awet, hari ini produksi mungkin 10 tahun lagi baru produksi ya, karena awet. Tapi kalau cepat rusak kan pabrik makin bagus ya, makin cuan ya.
makin untung pabrik ya. Kalau barang nggak awet, dia bikin awet-awet juga buat apa, rugi gitu ya. Kenapa rugi ya? Karena udah murah mau awet gitu ya. Ya kita sih berpikir dari sisi pabrik lah ya. Coba aja kalau kalau anda punya pabrik sendiri gitu ya, pasti juga maunya kan untung ya. Nggak ada yang pabrik bikin mau rugi gitu ya. Jadi makanya dibikin yang nggak terlalu awet, yang penting gue bisa produksi, bisa jualan gitu ya. Kalau anda punya pabrik juga pasti berpikiran seperti itu ya. Tapi kalau saya hanya mengerjakan ya, memperbaiki, kemungkinan saja bisa saja rusak lagi karena siapa tahu desainnya ini nggak cocok ya, maksudnya terlalu over ya, terlalu overheat, nggak cocok dengan apa pembuangan panasnya segala macam ya, bisa juga ya. Saya juga nggak bisa ngomong banyak, yang bikin kan yang desain bukan saya ya, saya mah hanya menservis. Yang penting adalah nyala kembali ya dengan chip yang lebih bagus lah, chipnya lah 3XML. Saya sih pakainya U2 itu ya, 10 watt satunya. Realnya kalau ini nyala sih bisa 60 watt ya, tapi kenyataannya kan cuma 20 watt, jadi bener-bener bohong banget gitu ya. Bener-bener bohong banget, makanya kalau saya lebih suka pakainya L4X saja. Oh ini kelihatannya salah. Saya sukanya pakai L4X, kenapa? Karena cuma 4 chip. Ya kita masih bisa bikin masih bisa bikin full gitu ya, 40 watt. Tapi kalau yang 6X, 9X kayaknya sih dibikin maksimal 60 watt bisa, cuman kayaknya nggak supportnya dalam arti nggak lama jebol. Ya merek Gold Runway sendiri juga nggak sampai loh, nggak sampai 40 watt ya, maksimal 30 wattan. Hanya 30 watt ya Gold Runway. Stiker yang mengganggu. Ya selesai, kita tinggal solder kembali drivernya. Drivernya ini unik ya, bisa low, bisa high, terus dia bisa strobe. Bisa low, bisa high, bisa strobe. Solder saya belum nyala. Ya, seperti itu. Kita sudah selesai memperbaiki ya. Belum saya solder, tapi reletnya sudah naik lah. Ya, kita coba dulu pakai power supply. Nyala ya. Kita tinggal nunggu solder nyala, naik deh. Ya, buat Anda yang punya barang seperti ini rusak, silakan bisa bawa ke workshop Juragan Lampu ya, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Ya, tentunya lebih mahal dibandingkan Anda beli baru, tapi kan chipnya lebih, kita pakainya yang besar ya. Wattnya maksudnya yang bener. Karena kalau yang kalau yang original bawaannya, aduh chipnya kecil-kecil, jadi istilahnya chip KW ya, bukan 10 watt satu chipnya. Kita pakai yang 10 watt satu chipnya ya. Jadi begitulah servis L6X ya, ini punyanya Phoenix. Ya kalau bisa sih jangan beli Phoenix lah ya. Kenapa? Karena saya sudah jelaskan sebelumnya, ringnya itu kurang begitu oke ya. Jadi bukan ringnya kurang begitu oke, dia pembuatan dia punya housingnya nggak begitu bagus ya.
karena dia pakai ring. Oh ya, nih di sini ada L6X juga nih, punya orang lain tuh ya. Ini sih belum deal untuk diservis, tapi PCB-nya udah rusak karena dia diperbaiki di orang yang nggak bener ya, hancur PCB-nya. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya di L6X ini. Nah, L6X ini lumayan bagus. Kenapa? Ya, saya sebutkan bagus. Ini saya buka nih ya. Nah, ininya itu dia itu dasarnya ini antara housing dengan dia punya plat bawahnya ini nempel tuh. Paten bukan bisa dilepas ya. Ini bagus nih. Kenapa? Karena ringnya itu paten, jadi bener-bener dia nempel di body ya, jadi pendinginannya lebih ke badannya itu lebih istilahnya lebih konduktif lah ya dibandingin kalau yang hanya ditempel ya. Dan ini L6X bagus di situnya, tapi ini juga jeleknya di mananya, di ininya nih, reflektornya ini plastik ya, bukan besi babet ya. Kalau L4X yang bagus ya ini dari besi babet, jadi di chrome-nya lebih kinclong ya, karena namanya juga spotlight, mengandalkan di reflektornya kromannya mengkilat sekali ya. Tentu pantulan sinarnya juga akan lebih ajib gitu ya. Ya, jadi seperti itu kita sudah bahas ya. Jadi ini punya orang nih. Ini sebenarnya sudah masuk di YouTube saya udah beberapa lama yang lalu. Bukannya gagal sih. Kita sih bisa servis, cuman masalahnya PCB-nya tuh agak-agak rusak di sini karena dia awalnya dia ngaku dibawa di servis di tempat lain ya. Bilangnya bisa-bisa, tapi ternyata chipnya tidak bisa, jadi PCB-nya agak-agak hancur ya. Makanya bawalah ke orang yang benar-benar bisa, bukan hanya asal bisa gitu ya. Oke, saya juga tidak menjelek-jelekan bengkel yang servis ini tidak bisa karena skillnya kurang ya. Dia nggak punya know-how, dia cuma tahu mungkin nyolder aja biasa. Ya, jadi untuk Anda berhati-hati untuk mau membeli LED spotlight, mana yang bagus, mana yang jelek. Saya juga nggak tahu, makanya saya juga nggak jual ya. Jadi saya cuma servis. Jadi saya hanya servis ya, saya nggak mau jual. Kenapa? Karena ya gitu, saya takut juga dibohongi oleh pabrik ya. Oke, terima kasih, saya solder dulu nih. Oke, udah selesai ya, kita rakit ulang. Buat Anda mungkin servis begini mahal ya, tapi buat saya servis begini adalah resikonya gede ya. Karena kita harus mengganti chip ya, chip itu kita juga beli tidak ada garansinya ya. Kalau salah masang, salah solder, temperaturnya terlalu gede, chip itu mati ya. Jadi resikonya gede ya. Jadi karena saya hobi aja baru saya lakukan gitu ya. Ya, kita tes nyala dulu bro. Ya, untuk kalian yang mau ngirimin saya, jangan lupa soketnya dikirim. Susah kalau nggak ada soketnya ya. Nah, ini high-nya ya. Nah, ini low-nya. Nah, ini kedip-kedipnya strobe ya. Sudah selesai, kita tinggal kabari ya. Jadi tips saya untuk kalian, susah-susah gampang untuk beli LED spotlight ya yang bagus. Tapi yang pasti barang yang beredar zaman sekarang punya sudah tidak bagus ya. Makanya ada barang apapun ya, yang laser, apa yang ini, pertama kali keluar Anda beli. Karena misalnya kalau sudah 3-4 bulan keluar Anda baru beli, biasanya kualitasnya sudah bukan originalnya dia. Ya, karena importir Indonesia sudah mulai, oh iya itu laku ya, kita import deh. Pasti mereka import mau yang orang-orang lain import mau yang murah. Kenapa? Karena mau menghajar yang pertama. Cari yang murah ya, cari yang murah tentu kualitas pasti menurun. Tidak ada barang yang zaman sekarang kualitasnya mau murah, bagus ya segala macam. Anda mau beli BMW seharga Avanza nggak ada. Anda mau beli Mercy seharga Expander nggak ada gitu ya. Jadi ada harga, ada kualitas gitu ya. Jadi importir Indonesia melihat, oh ada barang A baru bagus, 3 bulan kemudian barang masuk dijual, dihajar harganya murah.
Ada importir lain, pemain lampu lain, wih, hajar lagi yang harga lebih murah. Itu kualitasnya sudah pasti sudah nggak seperti originalnya gitu ya. Sama seperti ini. Fisik dari luar Anda bisa lihat, wih sama ya. Padahal dalemannya berbeda gitu ya. Sama seperti Anda pemain dompet-dompet KW, tas-tas barang-barang KW ya. Dilihat dari fisik di luar sih sama ya, hampir-hampir sama, tapi dalemannya ya. Kita bermain, orang Cina itu pintar di sana, di pabrikan Cina ya. Kita bukan mengomongin ras, suku, agama, tapi kita ngomongin negara ya. Negara di Cina itu jago lah soal soal kalau kasarnya istilah soal penipuan ya. Soal bikin barang KW maksudnya ya. Kita nggak ngomongin suku, ras, agama, nggak. Kita tidak mengomongin sara ya di sini, tapi kita ngomongin negaranya. Cina itu memang jago ya, bikin tentang palsu memalsu itu jago ya. Jadi saran saya ini jangan kena air, tidak waterproof, drivernya rusak, ya wassalam, servis lagi. Cari yang bagus susah, kalau bisa Anda cari yang jual lampu, dia mau bongkar gitu ya. Jadi dia bisa bongkar dalemannya, kasih tunjuk ke kita gitu ya. Itu lebih bagus dibandingkan yang cuman jual ya kak, ya kak, ya kak, silakan di order kak. Ya begitulah ya. Oke, terima kasih. Kalau buat Anda yang punya masalah sama, silakan WhatsApp ya. Ini dua set saya sudah perbaiki. Silakan WhatsApp 089826938838 atau Anda langsung datang atau langsung kirim ke Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol, Jakarta Barat ya. Tugas saya di sini adalah hanya menservis ya. Jadi kalau nanti rusak lagi ya ganti lagi chipnya kalau permasalahan yang sama ya. Karena saya beli chip pun juga tidak ada garansinya. Saya servis begini adalah saya hobi. Kerjanya berat bro, ya susah, ribet, dan beli chipnya itu mahal memang. Ya beli chipnya mahal dan kita harus mensoldernya itu resikonya gede ya, resikonya gede bro. Jadi karena hobi aja jadi saya kerjakan gitu ya. Kalau berbicara untung sih tidak ada. Kenapa? Karena kerjanya lama, habisin waktu saya ya, 1 harian loh. Anda nonton video ini sih cepat, mungkin 10 menit 20 menit, tapi prosesnya itu tidak mudah ya. Tidak mudah bro ya. Terima kasih.